Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi ke channel kita Maulana Pagar 10. Oke. Ya, guys. Hari ini seperti biasalah. Sebelum kita melakukan ceramah kita buat dulu subscribe, share, and like. Nah, biar lebih panjang lagi channelnya, biar lebih banyak lagi ceramahnya kan. Bela. Ceramah kita kali ini birrul walidain, berbakti kepada orang tua, oke? Banyak anak-anak sekarang nih kalau nggak dikasih orang tuanya mati semua, nggak ada yang hidup. Makanya itu kita ceramah tentang orang tua sedikit ya, supaya pembelajaran juga. Jadi gini, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berfirman, salah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda dalam kitab Tangkihul Qaul. Apa kata beliau? Ridallahi wa ridha walidaini, sakhtallahi wa sakhta walidaini. Maksudnya apa? Ridallahi, ridhonya Allah, ikhlasnya Allah, senangnya Allah. Itu tergantung senangnya orang tua. Ridho wa ridho walidayhi. Sedangkan sakhtallah, murkanya Allah, marahnya Allah, tidak sukanya Allah pada hamba tersebut. Itu karena apa? Sakhta walidaini, marahnya orang tua. Terletak keikhlasan Allah tersebut itu pada hatinya kedua orang tua. Jadi hati-hati, jangan main-main kita nih. Karena apa? Orang tua lah yang telah membesarkan kita. Pada hukum syar'i, pada hukum syariat, yang dikatakan orang tua tuh banyak. Orang yang umurnya lebih tinggi di atas kita itu dikatakan orang tua. Gak mesti itu orang tua kandung. Setiap orang yang lebih tinggi lah umur daripada kita itu dikatakan orang tua. Sedangkan di dalam hukum hakikatnya yang dikatakan orang tua ialah orang yang mendidikmu hingga kamu mempunyai akhlakul karimah, akhlak yang mulia dan hidup yang enak. Itulah yang dikatakan orang tua. Jadi guys, orang tua nih memang susah kalau kita bilang untuk nurutinya. Tapi kayak manapun itu tetap orang tua kita. Ada pada suatu zaman diriwayatkan atau dikisahkan, diambil kisah daripada zaman Rasulullah SAW. Bahwasanya apa? Ada seseorang yang sangat dikenal namanya di surga, sangat dibanggakan namanya di surga oleh para malaikat. Siapa dia? Uwais Al-Qarni. Siapa Uwais Al-Qarni ini? Orang yang paling berbakti kepada orang tuanya, orang yang membawa mamanya pergi haji dengan jalan kaki. Caranya apa? Digendong. Jadi Uwais Al-Qarni ini pada suatu hari bercita-cita ingin sekali membawa mamanya ke Mekah. Untuk apa? Memutari Ka'bah, untuk tawaf. Jadi pada suatu hari Uwais Al-Qarni berpikir, kayak mana cara supaya bisa dia bawa orang tuanya itu ke Mekah. Berlatihlah dia, mulai mengangkat satu domba, naik gunung, turun gunung, naik turun gunung, naik lagi, turun lagi, bolak-balik itu dilakukan, naik turun. Sehingga tercapai suatu hari pada cita-citanya. Dibilang sama orang tua, "Bu, hari ini juga akan aku bawa engkau mengelilingi Ka'bah." Ditanya sama ibunya, "Bagaimana Al-Qarni? Bagaimana cara engkau membawa aku ke Ka'bah dengan menggendongmu? Apakah engkau sanggup?" "Aku sanggup. Demi ibu apa yang tidak aku sanggupi?" Tuh kata Uwais Al-Qarni. Sehingga dibawanya ibunya ke Mekah, berhasillah ibunya tawaf di Mekah. Dengan itu Allah pun menyuruh Rasulullah untuk bilang kepada Uwais Al-Qarni. Apa kata Rasulullah? Apa kata Allah? "Wahai Rasulku, datangnya Al-Qarni bilang sama dia, Allah dan para malaikat menyambutnya di surga nanti. Akan tertulis nama di semua pintu surga, Uwais Al-Qarni." Begitulah cerita, dapat kita ambil hikmah dari cerita tersebut. Bahwasannya apa? Berbakti kepada orang tua itu sangat penting. Terutama di dalam berbakti kepada orang tua itu kepada ibu. Karena pernah sahabat dikayakan pada suatu cerita, sahabat itu bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, man ahabbu ilaihi?" Siapa yang terlebih aku cinta, terlebih hak aku cintai ya Rasulullah? Siapa? Itu kata sahabat. Kemudian Rasulullah menjawab, "Ummuka, ibumu." Karena sahabat tuh pengen tahu lagi, bertanya lagi, "Sumaman?" Siapa kemudian Rasulullah? Setelah ibu siapa lagi? Kata sahabat. Kemudian Rasulullah pun menjawab, "Ibumu, ummuka." Ibumu juga. Bertanya lagi sahabat tersebut, "Sumaman ya Rasulullah?" Tetap dijawab, "Ummuka, ibumu." Barulah pada pertanyaan yang ketiga, "Sumaman?" dijawab Rasulullah, "Abuka, ayahmu." Begitu. Terutama derajat ibu itu begitu derajatnya, sangat tinggi. Karena apa? Karena ibu ini yang telah melahirkan kita, membesarkan kita. Ibu ini juga orang yang sudah membuat kita jadi seperti ini, berakhlakul karimah.
Kata Al-Habib Rifki, dibilang, wahai murid-muridku, gak mesti engkau itu pergi ke pondok mencari kiai, gak mesti engkau mau pergi ke sana untuk mencari ulama, gak mesti engkau pergi ke sana untuk mencari siapa-siapa aja hanya untuk menyalam tangannya. Gak mesti, tidak mesti engkau mencari berkat jauh-jauh ke Amerika sana untuk mencari. Tidak mesti, gak mesti engkau pergi lagi kepada Mekah untuk mencari apa? Mencari keberkahan tersebut, gak mesti. Cukup engkau datangi kedua orang tuamu yang berada di rumah sedang duduk-duduk, salam tangannya, cium kakinya, cium lututnya, minta maaf kepadanya, minta restu kepadanya. Allah angkat derajatmu setinggi langit 7. Kenapa? Karena derajat orang tua ini ialah derajat yang paling penting. Sehingga dikaitkan pada satu cerita, sebelum seorang bayi turun, ketika beliau ingin turun ke bumi, beliau berbicara sama Allah bahwasannya akan ada 2 orang malaikat, kata Allah, yang akan menjagamu, yang akan melindungimu di dunia nanti, dan akan membawamu untuk kembali kepadaku. Karena bayi ini heran bertanya, man hum, siapa mereka, katanya. Baru dibilanglah sama Allah, al-walidain, kedua orang tuamu, terutama ibumu. Itulah yang akan membawamu kembali berjumpa dengan Allah. Kita contohkan aja lah kepada ibu nih, karena ibu yang terlalu banyak berjuang, kita contohkan. Kita simpan di dalam perut kita itu seorang benda-benda yang berat lah. Baru kemudian kita bawa kemana-mana, kita bawa sana kita bawa. Apakah sanggup? Enggak, tidak ada orang yang sanggup. Karena apa? Karena itu terlalu berat. Beda sama ibu kita. Ibu kita itu rela dia bekerja mengandung anaknya, rela dia pergi ke sana mengandung anaknya, rela dia pergi kemana-mana, tapi dalam perutnya itu ada anaknya. Karena apa? Karena begitulah perjuangan seorang ibu demi anaknya lahir, demi anaknya sehat selalu. Bahkan dia rela dihina oleh orang-orang luar hanya untuk anaknya. Itulah martabat seorang ibu. Cintanya seorang ibu kepada anak tersebut melebihi cintanya ayah kepada anaknya. Sehebat apapun cinta ayah kepada anaknya, tetap ketika dia udah punya istri baru, pasti tinggalnya terus anaknya tuh. Beda sama ibu. Ibu sehebat apapun, sedegil apapun, sebejat apapun anaknya, tetap anak ibu tersebut akan menganggap itu anakku. Jika anaknya tersebut tersakiti, maka sedih ibu tersebut. Dihikayakan juga, apabila kita menyakiti hati seorang ibu, walaupun tidak sengaja, itu tetap Allah murka. Dihikayakan pada satu cerita bahwasannya apa? Ada seorang pemuda yang sudah memiliki keluarga. Pemuda tersebut suatu hari mengasih jilbab kepada seorang istrinya di depan mata ibunya. Karena ibunya terasa iri, sehingga dalam hatinya itu ada rasa tersinggung, merasa sedih. Kan laki-laki tersebut nggak tahu, dia nggak sengaja posisinya. Itulah di situ seorang ibu tersebut udah tersakit hatinya. Jadi pada suatu hari ketika anak itu meninggal, anak itu susah kali, susah tercabut arwahnya, susah keluar arwahnya dari tubuhnya itu. Malaikat pun heran, sehingga pergilah sang istri tadi kepada Rasulullah bertanya, ya Rasulullah, ada apa dengan suamiku ya Rasulullah? Ditanyalah sama seorang istri tersebut kepada suaminya, kepada Rasulullah nanya kepada istrinya tersebut. Nah, apa kata Rasulullah? Selama dia hidup, apakah dia pernah berdurhaka kepada orang tuanya? Tidak pernah ya Rasulullah, dia adalah orang yang paling baik, paling berbakti kepada orang tuanya. Kemudian dipanggil orang tuanya, wahai ibu, apakah ada anakmu durhaka kepadamu? Tidak pernah, tidak ada. Apakah ada perbuatan-perbuatan dia yang dapat menyakiti hatimu? Tidak ada sama sekali, tapi ada sesuatu yang saya tersinggung, hanya hal kecil, gara-gara jilbab. Nah, itulah yang dapat menyebabkan dia jadi begini, jadi susah sakaratul mautnya, susah dicabut nawanya sama Allah. Kemudian bagaimana ya Rasulullah cara aku supaya bisa merendahkan ini dengan kau memaafkannya? Ya udah Rasulullah, aku udah lama kali memaafkannya, tapi tetap aja begini. Kalau gitu kita nggak ada pilihan lain ibu selain kita bakar anak tersebut. Karena dengar cerita dibakar anak tersebut, sang ibu pun sedih. Kemudian bertanya kepada Rasulullah, ya Rasulullah, janganlah bakar anakku, sambil nangis dia. Sehingga disitulah diampuni dosa anak tersebut. Karena apa? Udah tertutupi hati seorang ibu tersebut. Kesedihan hati seorang ibu tersebut udah ditutupi dengan sebab nangisnya ibu tersebut. Sehingga dengan itu dia mudahlah dia dicabut arwahnya. Di situ dapat kita ambil hikmah apa? Sekecil aja perihal kecil, hanya sekedar sepele, hal sepele bisa menyakiti orang tua, bisa begitu mudaratnya. Apalagi hal besar kita tunjang orang tua. Itu lagi lebih parah, mungkin
berubah langsung jadi setan depan tuh juga. Baiklah, ini sekian yang dapat saya sampaikan. Lebih dan kurang pun saya masih pembelajaran. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.